Betapa sakti ucapan dari Mbak Puan, karena cukup dengan satu kata menarik ini kemudian mengubah kontestasi atau mengubah peta politik di DKI Jakarta. Karena Kaisang yang sebelumnya digadang untuk maju sebagai cawagup, tiba-tiba hari ini seperti tidak punya tempat lagi di Gerindra. Selamat malam semuanya. Dalam seminggu terakhir ini ada banyak sekali orang yang DM lewat Instagram ataupun lewat WhatsApp yang pada intinya mereka menanyakan sekaligus protes terkait pemberitaan bahwa PDI Perjuangan berniat untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 ini. Banyak orang yang kebingungan gitu. Kenapa Anies gitu? Kenapa PDIP tiba-tiba mendukung Anies? Ini kan kayak air sama minyak tiba-tiba bersatu. Ini kan nggak mungkin. Mungkin aja gitu ya. Indomie ada kan minyak sama air bersatu. Emang kalau kalian makan mie kan ada minyak, ada airnya kan bersatu, enak. Tapi untuk menjawab kebingungan banyak orang ini yang karena PDI Perjuangan nampaknya sudah sampai kepada bahasan-bahasan yang cukup serius gitu, karena sudah mengadakan pertemuan informal dengan PKB dan juga sambutan yang hangat dari Partai Nasdem kalau PDI Perjuangan mau mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Sebenarnya cerita ini kalau kita perhatikan beberapa pemberitaan dalam seminggu terakhir, kita bisa paham dari mana awal mula cerita ini dan kenapa kemudian PDI Perjuangan terpicu untuk mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Jadi awal mula cerita ini sebenarnya kan dari putusan MA tanggal 29 Mei 2024, di mana putusan MA yang waktu itu digugat oleh Partai Garuda atau saudaranya dari salah satu elit Partai Gerindra gitu ya, bahwa dalam putusan MA itu kemudian memungkinkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang sebelumnya minimal harus berusia 30 tahun itu kemudian diubah dengan tafsir bahwa usia boleh di bawah 30 tahun asalkan hampir 30 tahun. Bahasa resminya usia calon boleh tidak sampai 30 tahun asalkan nanti ketika hari H pelantikan atau resmi menjadi gubernur, ketika dia terpilih, kalau dia terpilih itu sudah 30 tahun. Sehingga ini menjadi rancu gitu, karena syarat pencalonan dari KPU itu kan syarat calon gitu, bukan syarat calon terpilih. Jadi sebelumnya ada syarat calon gubernur, wakil gubernur itu minimal 30 tahun, kemudian diubah menjadi syarat calon gubernur terpilih atau calon wakil gubernur terpilih minimal berusia 30 tahun. Dan ini semua kan dapat kita pahami seperti sebuah ulangan cerita yang coba diulang dari Pilpres tahun 2024 kemarin, di mana diawali dengan putusan MK yang waktu itu kemudian memberikan karpet merah kepada Gibran untuk maju sebagai cawapres. Ini dari MA, ini putusan ini untuk Kaisang nampaknya, karena Kaisang benar belum berusia 30 tahun, tapi setelah dilantik nanti itu usianya sudah mencapai 30 tahun. Jadi putusan MA ini ulangan atau cerita ulangan dari putusan MK di Pilpres 2024. Dan setelah putusan MA tanggal 29 Mei ini, semua elemen atau unsur-unsur pendukung paslon 02 Prabowo Gibran seperti Gerindra dan para influencernya seperti Raffi Ahmad Nagita itu sama-sama atau kompak memposting poster Budi Jiwandono dan Kaisang sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Nggak ada bahasa itu, tapi di postingannya jelas untuk DKI Jakarta dan ada lambang merah putihnya gitu. Jadi setelah putusan MA ini yang memungkinkan usia di bawah 30 tahun bisa maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, itu menjadi satu sinyal bahwa pihak penguasa hari ini atau rezim Jokowi menginginkan anaknya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Dan kemudian setelah itu disambut dengan Gerindra, Raffi Ahmad, Nagita, dan berbagai influencer atau buzzer-buzzernya gitu. Nah, kalau Kaisang ini maju gitu ya lewat putusan MA
tanggal 29 Mei itu, maka yang ada dalam bayangan mereka, Partai Gerindra dan para influencer dan para pendukungnya, ini akan terbayang bagaimana Pilpres 2024 itu terulang di DKI Jakarta, di mana logistik dan kekuasaan itu menjadi sangat-sangat tidak terbatas, pengerahan oknum-oknum, pengerahan banyak sekali oknum akan bisa sangat dilakukan sama seperti Pilpres 2024, dan sekali lagi ini akan jauh-jauh lebih mudah dibandingkan Pilpres, karena Pilpres kan banyak sekali provinsi, sementara kalau hanya untuk memenangkan DKI Jakarta lewat paslon Budi Jiwandono dan Kaesang, ini akan sangat mudah sekali. Dan setelah itu ini nampaknya tujuannya bukan hanya soal Pilkada DKI Jakarta, tapi memenangkan semua daerah, semua provinsi yang ada pilkada atau terlibat dalam Pilkada 2024, sehingga Partai Gerindra cukup mencalonkan Budi Jiwandono saja. Nggak perlu orang terkenal, nggak perlu orang punya elektabilitas, bahkan sandal jepit pun kalau dipasangkan sama Kaesang kayaknya menang. Kalau sudah mendapatkan dukungan dari penguasa atau banyak sekali oknum dengan logistik yang tidak terbatas seperti yang terjadi di Pilpres 2024, makanya dipasangkan Budi Jiwandono atau orang dari Gerindra atau masih menjadi bagian dari keluarga Prabowo dan Pak Hasyim. Jadi itu awal mula cerita bagaimana kemudian PDI Perjuangan memicu Anies atau mendorong Anies untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Jadi cerita awal mulanya adalah putusan MA, respon Gerindra, dan bayangan bahwa Pilkada DKI dan semua wilayah yang mengadakan Pilkada tahun 2024 akan benar-benar mengulang cerita yang sama seperti Pilpres 2024. Logistik yang tidak terbatas, pengerahan oknum-oknum yang sangat tidak terbatas gitu ya, sehingga mereka bisa memenangkan semua wilayah, all in. Itu bayangannya. Dan PDI Perjuangan merespon rencana itu semua lewat Mbak Puan Maharani pada tanggal 4 Juni atau 5 hari setelah putusan MA, di mana Mbak Puan dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa Pilkada DKI Jakarta, untuk Pilkada DKI Anies juga menarik katanya. Cuma ucapan seperti itu, Anies menarik. Cuma keesokan harinya dari Said Abdullah dari PDI Perjuangan juga, DPP Jatim, itu juga kemudian menyampaikan pernyataan yang sama. Ya, Anies kayaknya memang menarik. Satu kata menarik yang sangat ajaib ini, yang seperti mantra ini, itu kemudian membuat respon yang sangat cepat dari PDI Perjuangan dan Ahmad Basara dan lain-lain untuk kemudian melakukan komunikasi politik dengan PKB dan yang lainnya, sehingga isu ini menjadi satu isu yang sangat besar yang nampaknya terlihat sangat jelas akan terjadi di depan mata. Dan karena PDI Perjuangan sudah merespon bahwa PDI Perjuangan siap mendukung Anies untuk Pilkada DKI Jakarta, Partai Gerindra yang sebelumnya lewat Dasko sudah memposting poster Budi Jiwandono dan Kaesang pada tanggal 4 Juni tiba-tiba memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil. ini titik baliknya gitu ya. Jadi Gerindra yang sebelumnya sudah sangat pede untuk memasangkan Budi Jiwandono dan Kaesang, karena respon dari PDI Perjuangan yang siap mengusung Anies Baswedan, itu Gerindra buru-buru memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada DKI Jakarta dan menyampaikan bahwa ya, Ridwan Kamil ini direkomendasikan maju sebagai cagup, nanti cawagupnya itu dimungkinkan dari internal Partai Gerindra, yang artinya itu tidak mungkin Kaesang, karena Ridwan Kamil ini kan adalah waketum Golkar gitu ya. Sementara kalau kemudian dipasangkan Ridwan Kamil dan Kaesang, otomatis Gerindra jadi nggak punya calon gitu. Jadi nggak punya orang yang diusung gitu kan. Padahal mereka adalah partai besar, partai pemenang gitu ya. Di Jakarta juga partai yang sangat besar, sehingga ini menjadi rancu atau bermasalah nanti ke depan kalau kemudian Kaesang yang maju, karena itu akan menguntungkan PSI nantinya, karena Kaesang adalah ketua PSI. Tentu saja cerita ini berbeda dengan Gibran yang bisa maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 lewat Partai Golkar, karena Gibran bukan ketua partai. Tapi kalau Kaesang yang diusung, dia adalah ketua partai yang otomatis akan berpengaruh kepada penambahan kursi PSI, sehingga itu akan mengurus kekuatan Gerindra kalau mengusung Ridwan Kamil dan Kaesang. Jadi
awal mula cerita atau apa yang kemudian membuat PDI Perjuangan tiba-tiba mau mendukung Anies Baswedan itu adalah bagian dari respon putusan MA tanggal 29 Mei. Dan PDI Perjuangan lewat Mbak Puan nampaknya memang sangat-sangat progresif gitu ya untuk menyikapi putusan MA atau strategi politik kekuasaan hari ini, karena memang kalau kita berkaca kepada Pilpres 2024 seperti putusan MK misalkan yang kemudian memuluskan Gibran untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024, itu nampaknya memang tidak cukup untuk dilawan dengan kritik. Kita mau kritik, mau kasih surat-surat dari berbagai kampus gitu ya, protes dari berbagai guru besar seluruh kampus di Indonesia pun itu tidak cukup untuk kemudian mengubah putusan MK waktu itu. Nah, sekarang ada putusan MA sebelum Pilkada 2024 yang itu berpotensi untuk kemudian melakukan konsolidasi dari partai-partai penguasa untuk memenangkan semua Pilkada di 2024 hanya terkonsentrasi kepada Partai Koalisi Indonesia Maju atau Partai Koalisinya Prabowo Gibran. Nah, inilah yang kemudian dipecah oleh Mbak Puan dengan satu ucapan bahwa Anies menarik. Ya karena nggak ada gunanya kita protes, kritik, demo, ini akan tetap berjalan gitu. Penguasa itu udah nggak punya malu, nggak punya telinga, udah tuli gitu. Mau dikritik bagaimanapun, mereka sudah punya rencana. Para oknum-oknum ini mereka akan terus melakukan pelanggaran sehingga nggak ada gunanya gitu. Mau kita lawan dengan cara apapun, itu nggak akan bisa kita memenangkan kontestasi atau menghentikan kegilaan atau ambisi mereka. Nah, itulah yang kemudian direspon atau dilakukan oleh Mbak Puan dengan cara mengusung Anies Baswedan atau menyebut Anies menarik. karena kalau untuk melawan putusan MA ini gitu ya, kalau nanti misalkan Budi Jiwandono dan Kaesang, maka siapapun lawannya itu akan sangat-sangat kesulitan gitu. Siapapun lawannya. Jadi ketika Mbak Puan kemudian menyebut Anies ini menarik, itu karena memang faktanya di Jakarta Anies masih punya kekuatan suara yang sangat signifikan. Karena ya suka nggak suka Anies adalah gubernur DKI Jakarta yang terakhir sebelum Heru gitu ya. Heru kan tidak dipilih gitu. Lalu kemudian di Pilpres juga tercermin bagaimana suara Anies masih 41%, masih cukup signifikan dan tinggi sekali gitu. Hanya selisih sedikit saja dari Prabowo Gibran yang didukung oleh begitu banyak logistik dan kekuasaan gitu ya. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaan soal putusan MA untuk karpet merah untuk Kaesang ini hanya dengan mengusung Anies Baswedan untuk supaya memecah konsentrasi partai-partai koalisi atau ingin memenangkan semua Pilkada 2024 sama seperti Pilpres 2024 yang coba memenangkan semua wilayah gitu ya dengan cara-cara yang salah, dengan pengerahan oknum-oknum yang begitu banyak, dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terhitung. Jadi saya melihat ada satu langkah progresif yang sangat berarti bagi politik di Indonesia gitu ya lewat Mbak Puan Maharani, dan menariknya ini hanya satu kata saja gitu. Betapa sakti ucapan dari Mbak Puan karena cukup dengan satu kata menarik ini kemudian mengubah kontestasi atau mengubah peta politik di DKI Jakarta. Karena Kaesang yang sebelumnya digadang untuk maju sebagai cawagup tiba-tiba hari ini seperti tidak punya tempat lagi di Gerindra, karena Gerindra sudah mengusung Ridwan Kamil atau memberikan rekomendasi dan nantinya wakilnya adalah dari Partai Gerindra sendiri. Jadi ya kita belajar bahwa untuk menghadapi penguasa atau politik kekuasaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, melakukan banyak sekali pelanggaran dan macam-macam oknum dikerahkan, memang tidak cukup hanya dengan demo, protes atau kritikan. Memang harus dilakukan dengan pengerahan atau politik kekuasaan ya, menghitung kekuatan kekuasaan untuk kemudian menjadi satu lawan yang signifikan untuk menghentikan kegilaan dan ambisi politik keluarga. Dan ini yang bagi saya jadi menarik ketika Gerindra kemudian tidak memasukkan Kaesang dalam opsinya. Ya bisa saja Ridwan Kamil Kaesang, tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, itu berpeluang untuk menggerus kekuatan Gerindra.